Barusan saya mencari sebuah referensi teman-teman, yang itu berasal dari sumbernya langsung, yaitu kebijakan YouTube yang tertuang dalam situs forum bantuan YouTube, yang mana ini akan bisa menjadi acuan untuk kita sebagai kreator untuk memiliki integritas. Nah, integritas sendiri itu apa sih gitu ya? Secara umum atau secara gampangnya, integritas itu adalah kejujuran baik dari perilaku kita, ucapan kita, dan semua yang ada di diri kita. Artinya secara lebih sederhana lagi, YouTube itu menginginkan bahwa semua kreator itu tidak memalsukan apapun, mulai dari identitas, kemudian penayangan, kemudian suka atau like, kemudian subscribernya, dan semua seluk-beluk tentang channelnya. Jadi langsung aja kita coba baca bersama-sama. Di sini kalian bisa lihat di bagian integritas kreator, kami menghendaki bahwa kreator dalam program partner YouTube memang benar sesuai dengan yang mereka nyatakan dan tidak memalsukan identitasnya dengan memanipulasi aktivitas di platform mereka atau terlibat dalam praktik penipuan. Nah, di situ juga langsung dijelaskan maksudnya apa sih yang dimaksud oleh YouTube tadi itu. Artinya, kreator tidak boleh memanipulasi interaksi channel seperti penayangan, subscriber, suka, waktu tonton, dan tayangan iklan. Ya, jadi secara lebih gampangnya itu kita tidak boleh atau YouTube itu melarang memanipulasi semua interaksi yang ada di channel kita. Seperti mungkin menonton video sendiri, kemudian mensubscribe channel sendiri, kemudian nonton iklan sendiri, atau bahkan mengklik iklan sendiri. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Kita lanjut. Selain itu, kreator sebaiknya tidak mendorong interaksi organik di konten yang tidak mematuhi kebijakan sebelum menghapus atau mengaburkan konten tersebut agar memenuhi syarat untuk mengikuti program partner YouTube. Terlibat dalam jenis perilaku ini dapat mengakibatkan Anda dikeluarkan dari program partner YouTube atau channel Anda akan dihentikan. Nah, ini secara lebih gampang teman-teman, agar mudah dipahami, mungkin akan coba saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya ya. Untuk yang bagian ini, selain YouTube itu melarang kita menonton video sendiri, mengklik video sendiri, kemudian larangan berikutnya itu YouTube mengharapkan bahwa semua interaksi di channel kita itu tidak ada campur tangan ataupun manipulasi sedikit pun di dalamnya. Karena dikhawatirkan hal itu nanti akan merusak algoritma untuk merekomendasikan video tersebut. Coba kita baca ulang. Kreator sebaiknya tidak mendorong interaksi organik di konten yang tidak mematuhi kebijakan sebelum menghapus atau mengaburkan konten tersebut agar memenuhi syarat untuk mengikuti program partner YouTube. Nah, jadi kan ini mesti kalian juga pernah tahu ya, ada konten kreator itu yang strateginya itu dia biasanya menggunakan video reupload dulu. Dia mereupload video orang yang tentunya sudah punya nama ya, mereupload channel orang yang sudah punya nama. Biasanya ya, misalnya channelnya si A nih, dia ini YouTuber besar, dia terkenal, lalu kita mencoba mengcopy semua videonya atau mencoba untuk merekam layar semua konten-kontennya dia, kemudian kita bikin channel baru yang sama persis dengan dia. Misalnya namanya A gitu ya, kita bikin channel namanya A. Video-video yang kita upload itu persis seperti yang diupload oleh si channel A tersebut itu. Artinya kita melakukan copy dari channel besar yang kita ambil videonya tersebut. Kita upload di channel kita dengan nama yang sama, dengan semua prosedur dan tulisan yang sama. Nah, dengan begitu mungkin si kreator ini bermaksud agar dia segera mendapatkan views dan jam tayang segera terpenuhi. Nah, ketika subscriber sudah memenuhi, artinya sudah dapat 1000 subscriber dari konten copy itu, dari konten mengcopy channel A tersebut, lalu jam tayangnya juga sudah tembus di 4000 jam tayang dengan konten yang mengcopy channel si A tersebut. Kemudian ketika dia mau mengajukan monetisasi, dia menghapus beberapa bagian atau mungkin memburamkan bagian-bagian tertentu, sehingga hal itu dimaksudkan agar algoritma YouTube itu tidak mencatat itu sebagai sebuah penjiplakan atau mungkin copyright gitu ya. Artinya tujuan dia itu agar nantinya ketika channel itu ditinjau oleh timnya YouTube bisa lolos untuk monetisasi. Nah, itu YouTube juga tidak memperbolehkan hal itu teman-teman. Seperti yang sudah saya bahas juga di video sebelum ini ya, mungkin agak jauh semingguan yang lalu, bahwa sebenarnya teman-teman ya, YouTube itu tahu apa yang kita lakukan ya. Maksudnya gimana Bang? Bukan kok YouTube itu memantau kita setiap hari ngapain, di mana, sama siapa. Itu
bukan sedetail itu ya. Maksudnya begini, semua aktivitas yang ada di HP kita itu sebetulnya sudah terpantau oleh YouTube teman-teman. Karena seperti kita tahu ya, ketika kita beli HP baru misalkan, kita pasti membuat email ya. Rata-rata yang kita gunakan adalah email dari Google atau Gmail. Gmail itu kan miliknya Google ya. Gmail itu kan artinya Google Mail, itu kan disingkat Gmail atau Gmail kan begitu. Nah, secara umum karena email yang kita masukkan ke HP kita itu adalah emailnya Google, kemudian Google Chrome itu juga miliknya Google, platform YouTube juga miliknya Google, kemudian akun Google kita itu juga terintegrasi dengan yang namanya sistem GPS teman-teman ya. Dan lagi YouTube itu juga mencatat semua history yang kita lakukan di HP kita itu ya. Jadi sebetulnya apa yang saya lakukan dengan HP saya yang ini, YouTube itu tahu teman-teman ya. Dia bisa melacak dari alamat IP address kita. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak bingung ya. Jadi segala aktivitas seperti misalnya tempat terakhir yang kita kunjungi, YouTube bisa melacak itu teman-teman. Kemudian history apa saja sih video-video yang pernah kita tonton itu ada juga di history. Kemudian kita itu pernah mengirim pesan ke siapa saja sih, itu juga YouTube tahu teman-teman ya. Misalnya kita pernah kirim email ke si A, si B, si C, itu sudah tercatat semua teman-teman. Jadi sebetulnya YouTube itu sudah tahu dengan semua aktivitas yang kita lakukan di HP kita karena sistem mencatat histori tersebut. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak membuat bingung teman-teman semua. Kalau mungkin kalian ada pertanyaan atau pendapat atau apapun, boleh sampaikan di kolom komentar. Nanti akan coba kita bahas dan ulas bersama agar bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk saya pribadi dan teman-teman semua gitu ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses.